Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai saja pertemuan ke-12 ini ya. Semoga tidak mempengaruhi kita semuanya, meskipun belum semuanya masuk. Semoga tetap sehat semuanya. Kita sampaikan doa kepada salah satu orang tua ya. Tadi saya dapat informasi ada salah satu orang tua dari ibu kalau nggak salah. Dari Mbak Hesti siapa ya? Ada Hesti 2 ini ya, di semester 6 manajemen yang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga diterima amal baiknya, diampuni semua kesalahannya dan diberikan kesabaran bagi yang ditinggalkan. Anak-anak yang berbahagia, adik-adik mahasiswa, di kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang penelitian, jenis penelitian ya, yang ada yang kuantitatif dan kualitatif. Nanti akan kita sampaikan materinya, meskipun sudah saya sampaikan di Google Classroom kemarin materinya secara tertulis. Saya harap Anda bisa membaca, sudah bisa memahami, sehingga nanti apa yang menjadi tugas-tugas yang saya berikan itu semuanya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, saya akan screen share ya. Yang pertama itu saya akan nyekirin tentang sebelum kita masuk ke materi ya, saya akan screenshot tentang tugas yang pertama Anda ya. Tugas pertama Anda itu adalah, ada yang ingat tugas pertamanya apa kemarin? Ini saya tampilkan. Tugas pertamanya itu adalah membuat judul dan permasalahan. Masih ingat? Ya, semoga ingat. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Oh iya. Pak saya ajak bicara kok diam semua. Oke ya, jadi saya akan memperlihatkan contoh-contoh soal dari teman-teman Anda dan nanti saya minta untuk diulangi karena banyak sekali yang tidak sesuai dengan harapan saya. Meskipun tugas itu lama, coba saya akan buka satu persatu ya. Ini kelihatan ya, ini yang pertama saya contohkan punyanya Mas Ahmad Afandi. Apakah kelihatan di situ? Kelihatan? Kelihatan, Oh Pak. ya, ini ya. Tugasnya contohnya adalah contoh apa? Saya sampaikan dulu tugasnya itu punyanya Mas Ahmad Afandi. Judulnya adalah dampak virus corona bagi perekonomian UKM. Nah, ini judul sebenarnya, tapi belum sesuai dengan harapan. Ya. Judul itu yang pertama harus ada variabel X. Kemarin saya sampaikan ya, ada variabel bebas dan ada variabel Y atau variabel terikat. Jadi ada yang mempengaruhi ya. Variabel X mempengaruhi variabel Y. Nah, ini dampak virus ini bisa sebagai variabel X, tetapi kurang pas. Nah, mempengaruhinya bagi perekonomian UKM-nya itu apa gitu ya. Belum pas sesuai harapan. Jadi nanti saya akan membuat tugas yang kedua yang sama dengan ini, ya, tugas lanjutan dari tugas pertama ini yang membuat judul lagi ya. Saya contohkan lagi punyanya siapa ya? Mbak Bella Eka Safitri. Coba saya buka. Tugasnya judulnya adalah nih, peran tenaga kerja wanita dalam membantu ekonomi keluarga di Desa Semengkok, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Ini juga belum sesuai dengan harapan. Ya, permasalahannya bagaimana peran ibu rumah tangga
dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kemudian bagaimana dampak peran ganda. Nah, ini belum sesuai dengan penelitian yang diharapkan sesuai metodologi penelitian. Meskipun judul ini bisa digunakan, tapi tidak untuk penelitian, ya. Jadi sebagai semacam artikel saja. Di penelitian itu biasanya tadi saya sampaikan ada variabel X. Ya, ini variabel X kan cuma satu kan, peran tenaga kerja wanita. Nah, tenaga kerja wanita dalam membantu ekonomi keluarga. Satu lagi ya, contoh punyanya Mbak Hesti Wiji Purwanti. Coba ini. Saya buka. Nah, tes. Strategi peningkatan kehidupan sosial ekonomi pedagang ikan panggang di Desa Surodadi, Tegal. Peningkatan kehidupan sosial ekonomi. Nah, ini strategi ya. Ini bisa jadi judul penelitian, cuman apa ya, kurang lengkap gitu ya, kurang lengkap. Strategi meningkatkan kehidupan sosial ekonomi. Jadi belum ketemu variabel X dan variabel Y-nya. Ya, jadi semuanya nanti saya ulang untuk tugas pertama ini. Saya akan memberikan contoh ya. Anda sebenarnya bisa mencari contoh sendiri sih di Google ya. Nah, ini coba saya cari contoh. Judul Google-nya ini. Judul skripsi tahun 2021 Ekonomi Manajemen gitu ya. Nah, Anda klik di Google, nanti akan muncul. Nah, 1000 contoh judul skripsi manajemen tahun 2021. Nah, ini. Saya klik saja ya. Anda kelihatan di sana? Masih kelihatan? Masih, Pak. Nah, ini ya. Itu judul 1000 ya. 1000 contoh judul skripsi manajemen. Nah, Anda cari di situ. Nah, ada muncul. Pengaruh motivasi, komunikasi, dan stres kerja terhadap kepuasan karyawan. Pengaruh motivasi X1, komunikasi X2, stres kerja X3 terhadap kepuasan kerja karyawan. Y-nya. Ya. Ini baru contoh yang pertama. Yang baru-baru seperti ini, pengaruh self-efisiensi ya, dan locus of control terhadap kinerja karyawan. Nah ini. Pengaruh self-efficiency ini X1, locus of control ini X2 terhadap kinerja karyawan. Y-nya. Peran kepuasan pelanggan dalam memediasi pengaruh perceived value terhadap loyalitas pelanggan hotspot WiFi ID di Denpasar. Nah ini. Judul baru-baru semuanya ini bagi Anda. Ya. Peran ya ini, peran brand image mediasi pengaruh word of mouth. Apa word of mouth? Word of mouth itu ya promosi lewat mulut gitu ya. Informasi tentang produk yang disampaikan oleh marketing lewat penyampaian langsung kepada konsumen. Loh, kalimat seperti ini loh bagus. Kalimat seperti ini loh menjadi sebuah judul. Jadi pengaruhnya word of mouth ya. X-nya 1 kan terhadap niat beli konsumen, Y-nya. Nah, jadi seperti itu. Ini ada 1000, Anda cari ke bawah itu ya. Ada yang masuk coba. Anda cari ke bawah itu banyak sekali. Dan yang Anda tulis itu nanti akan muncul permasalahan setelah kita klik ya. Nanti seperti ini. Coba kita langsung ngacak ke bawah ya. Nah ini. Nah, coba saya klik ini. Inflasi, suku bunga, debt of ratio, return of equity, manakah yang lebih berpengaruh terhadap harga saham? Nah, jadi sebuah judul. Bayangkan, inflasi X1, suku bunga X2, debt of ratio X3. Seperti itu ya, terhadap apa? Harga saham. Nah, seperti itu. Yang lebih ekstrim-ekstrim ya, di bahasa Inggris kan seperti ini. Bayangkan Anda bisa ini. The influence of promotion, perceived ease of use, and price
toward repurchase in intention transportation service Gojek on student in University Negeri Padang. Nah ini karena universitas mungkin pakai bahasa Inggris ya. Ini bagus seperti ini. Kamu Indonesia kan saja apa influence of promotion ya, apa influence promotion itu Anda cari artinya. Kemudian banyak ya pengaruh green product, green promotion terhadap brand image PT Suzuki Kota Padang. Loh ini semuanya bisa Anda cari 1000 bayangkan di sini. Anda di sini mahasiswanya berapa? Palingan 30-an ya. Sekitar 30-an orang. Di sini ada 1000 judul bayangkan. Anda nyari di Google itu banyak sekali. Ya. Pengaruh service quantity ya, brand tester terhadap repurchase ya, pembelian kembali. Bahasa-bahasa seperti itu di manajemen banyak sekali. Anda bisa menggunakan judul ini. Ya. Jadi sekali lagi untuk tugas pertama membuat judul itu seperti ini. Ya. Anda bisa menggunakan istilah pengaruh, Anda bisa menggunakan istilah strategi, Anda bisa menggunakan istilah analisis untuk membuat sebuah judul. Nah ini bahasa-bahasa yang lagi in sekarang ini ya. Pengaruh reputasi, kualitas informasi, dan EWOM yang tadi saya sampaikan, word of mouth, WOM ini, terhadap minat beli, situs jual beli online, Tokopedia. Bayangkan ini Anda mencari datanya itu tidak perlu kemana-mana. Di depan laptop Anda saja sudah cukup ini seperti ini. Bayangkan. Nah itulah maksud saya, Anda bisa berimprovisasi ya. Bisa mengembangkan daya pikir Anda, mengembangkan daya kreativitas Anda untuk menciptakan sebuah judul yang inovatif. Ini tahun 2021 loh judul ini ya, ada 1000 ini bayangan, saya nggak tahu hitungnya seperti apa 1000-nya ini. Tetapi Anda bisa mencari contoh di sini, ngeplek nggak apa-apa sama dengan ini, cuman nanti objeknya berbeda. Ini kan di masyarakat Padang, Anda bisa mungkin di masyarakat Nganjuk, nggak apa-apa salah kan. Pengaruh faktor personal and attitude terhadap green consumer behavior. Ya. Ini apa ya? Kecenderungan konsumen untuk apa istilahnya itu green itu ya semacam lah apa kegiatan yang mencintai alam gitulah ya. Istilahnya kalau umpamanya green consumer behavior itu misalnya adalah penggunaan plastik yang tidak terlalu banyak. Pokoknya kalau di rumah sudah banyak tas kresek gitu ya, itu kita buat di rumah aja daripada kita dapat tas kresek lagi yang akan membuat sampah-sampah terus gitu, sampah plastik. Itu salah satunya. Ya. Pengaruh keputusan investasi. Ini judul ini, X-nya keputusan investasi. Keputusan X2-nya keputusan pendanaan, X3-nya keputusan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Oh, ini Y-nya. Y-nya itu sesuatu yang ingin dicapai. Ya, nilai perusahaan itu berarti yang dicapai oleh perusahaan kan. Nah, ini. Anda bisa menggunakan ini judul-judul ini. Nah, saya berharap judul-judul yang sudah Anda tulis di tugas pertama yang tidak sesuai atau kurang sesuai dengan contoh-contoh 1000 contoh ini, Anda cari lagi contohnya. Ya. Kemudian kalau kita mencari sebuah permasalahan itu munculnya nanti di latar belakang. Anda dengarkan ya saya nanti meskipun seperti ini nanti ini tetap saya rekam ya, akan saya YouTube kan, Anda dengarkan ya. Nah, nanti di semester 7 itu akan sudah ada apa yang namanya pembimbingan proposal skripsi, sehingga Anda nanti di semester 8 tinggal ujian proposal dan ujian proposi. Ya, jadi pembelajaran metodologi penelitiannya tidak terputus di semester 7. Ya begitu ya, jadi diingat-ingat nanti yang tugas pertama itu nanti segera diganti. Nah, kita kasih tugas ketiga yang sama dengan tugas pertama, membuat judul yang sesuai. Ini contohnya ada 1000, Anda cari salah satu contoh yang ada di sini.
Ya, kurang enak saya memberikan kepada Anda. Ya, seperti ini ada 1000 judul skripsi manajemen tahun 2021. Ini baru-baru semuanya. Ya. Peran kredibilitas merek. Nah, bayangkan, kredibilitas merek ini kan mediasi pengaruh kredibilitas endorser terhadap ekuitas merek. Ya. Wah, ini ada endorser ini kan semuanya pasti ada yang berkaitan dengan media sosial. Pengaruh budaya organisasi, kepuasan kerja, komitmen organisasional terhadap organisasional citizenship, behavior pada karyawan. Kalimat-kalimat seperti ini Anda bisa menggunakan. Jangan kalimat-kalimat yang lama. Ya. Ini semuanya baru. Seperti tadi saya contohkan ya, yang barusan masuk ya. Anda nyari di Google itu sudah banyak contoh. Judul skripsi tahun 2000, saya nulisnya sini ya. Judul skripsi tahun 2020 ekonomi manajemen. Google akan mencari. Nah, ini baru yang pertama kali. Yang kedua coba klik. Judulnya akan banyak lagi. Anda bisa menggunakan ini. Jangan judul-judul lama. Ya. Studi tentang loyalitas merek skincare Korea terhadap studi kasus pada mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas ATC. Bisa dijadikan. Analisis faktor yang mempengaruhi daya beli gas LPG bersubsidi pemerintah di daerah ATC. Ini disamarkan, nggak apa-apa. Ya, ini ada 1000 bayangan. Nah, analisis pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan konsumen dalam membeli mobil Honda Jazz. Nah, bisa ini dijadikan sebuah judul penelitian. Jadi ada variabel X, ada variabel Y-nya. Variabel Y-nya biasanya keputusan konsumen, kepuasan konsumen kalau itu pemasaran ya. Kalau itu produksi nanti mungkin peningkatan produksi gitu ya. Seperti ini. Bauran promosi terhadap keputusan pengunjung hotel menentukan pengaruh bauran promosi. Ya. Ini judul-judul semua. Anda bisa mencari judul di sini, kemudian Anda cari masalahnya. Saya ulangi lagi nih ya, sebelum saya lanjutkan, tapi saya ulangi lagi karena yang terutama itu di tema, di judul sebenarnya. Nah, judul itu nanti latar belakangnya itu pasti sebuah permasalahan. Misalnya begini ya, misalnya begini, kalau judul itu tentang permasalahan pemasaran. Nah ini umpamanya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian produk di Alfamidi. Nah, ini biasanya ya pengambilan keputusan pembelian itu kan yang dilakukan oleh siapa? Konsumen kan. Nah, ini perilaku konsumen seperti apa perilakunya? Itu dinilai, dilihat dari kenapa pertanyaannya. Kenapa Anda menulis judul ini? Nah, maka Anda sampaikan karena ada permasalahan di sini, ada perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku konsumen itu permasalahannya adalah yang beli kemudian nggak beli lagi. Ada yang beli, kemudian beli lagi, ya. Kedua, ketiga, atau beberapa kali dia beli lagi ke situ. Ada yang perilaku ketiga, beli lagi, terus ngajak orang lain beli. Nah, ya. Itu perilaku konsumen di dalam pengambilan keputusan pembelian. Nah, hal semacam itu menjadi sebuah permasalahan. Maksudnya permasalahan itu ada yang harus disikapi oleh Alfamidi untuk mensikapi orang-orang seperti ini. Yang pertama itu yang beli kemudian nggak beli lagi, itu berarti kan dia butuh dipromosi. Ya. Ada yang beli lagi, akhirnya dia dikasih bonus. Ya, dia dikasih apa istilahnya kartu anggota umpamanya. Ada yang pembeli baru dari pembeli yang lama, informasi dari pembeli yang lama. Itu menjadi sebuah permasalahan yang harus diangkat, bisa diangkat di dalam sebuah penelitian. Dari sini mampu mencerna apa yang saya sampaikan? Halo, tes. Bisa?
Bisa, Iya, Pak. bisa ya? Nah, seperti itu loh maksud saya. Di sini di yang namanya Google itu banyak sekali informasi tentang judul skripsi ya. Anda cari saja, pasti akan ketemu judul itu. Dan jangan membuat judul-judul sendiri. Saya contohkan lagi ya, ini punya siapa coba. Nah, yang sudah benar ini coba punya siapa. Cuma yang punya Mbak Iza. Sudah benar apa belum? Saya belum ya sudah saya ulangi apa belum ini melihatnya. Nah ini strategi pemasaran berdasarkan analisis bauran pemasaran ini sudah benar ini. Ya seperti ini judulnya itu. Bauran pemasaran. Anda tahu bauran pemasaran, marketing mix, ya. Promotion, people, place, ya. Produk itu bauran pemasaran. Bahasa Indonesianya bauran pemasaran, bahasa Inggrisnya marketing mix. Nah seperti itu loh. Ini jadi sudah bauran pemasaran itu kan sudah ada 4 tadi ya. Produk, place, people, and apa nih? Promotion itu sudah 4 X-nya 4 ya. Terhadap Y-nya apa? Keputusan pembelian konsumen. Keputusan pembelian ini jadi Y. Nah, seperti itu maksud saya. Ini sudah benar. Yang sudah benar-benar seperti ini bisa ditulis lagi nggak apa-apa. Tapi kebanyak yang tadi seperti saya contohkan 3 di atas tadi yang masih kurang pas, ya, kurang pas, kurang pas. Dan saya harap ini nanti diulang lagi ya, diulang lagi dan kalau bisa mengacu kepada contoh judul skripsi yang tadi saya sampaikan di depan. Ya, Anda bisa mengambil judul skripsi yang terbaru di 2021 ini. Ya, Anda bisa menggunakan kalimat-kalimat yang lebih terbarukan, ya, baru. Pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas. Nah, ini yang suka dengan manajemen keuangan. Ya. Pengaruh keadilan organisasi, budaya organisasi, kepuasan kerja. Ini berarti SDM. Yang suka dengan SDM. Ya. Nah, ada lagi yang paling banyak itu memang pemasaran, kepuasan konsumen. Ini ada kepuasan kerja. Pengaruh iklim organisasi terhadap turnover innovation dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Turnover intention ya, intention turnover itu kalau di dalam sebuah organisasi itu seperti perpindahan jabatan gitu ya. Yang pertama di bagian SDM dipindah ke bagian pemasaran. Nah, itu jadi di reorganisasi terhadap kepuasan kerja. Jadi kadang-kadang orang itu bosan di bagian keuangan saja, pindah di bagian marketing, pindah di bagian produksi, pindah di bagian SDM. Jadi seperti itu, turnover intention. Nah, itu bisa dijadikan judul terhadap kepuasan karyawan. Analisis efisiensi perbankan hasil merger di Indonesia dengan metode two-state data. Wah, ini agak sulit ini. Nah, ini yang paling sering ini ya seperti ini. Analisis pengaruh produk, harga, promosi, dan lokasi terhadap keputusan pembelian. Padahal ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Iza Maizeda ya. Mbak Iza siapa lupa namanya. Mbak Iza. Ini kan produk, harga, promotion, location ini kan semuanya bauran pemasaran ya. Produk, place, promotion, place ya. Ada lagi people. Itu semuanya adalah marketing mix gitu loh. Maksud saya seperti itu. Anda harus merekognisi pemikiran Anda seperti ini. Harusnya gampang, mudah, tapi Anda mencari yang susah kan, mencari judul-judul sendiri. Padahal di sini sudah banyak sekali judul yang bisa Anda kembangkan sendiri, objeknya aja yang dipindah-pindah. Begitu ya adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswaku yang saya cintai semuanya karena saya suka dengan bagaimana Anda nanti cepat lulusnya. Begitu ya. Ada yang kurang paham yang saya sampaikan? Yang terutama barusan masuk, yang baru-baru masuk, silakan. Tentang tugas pertama, judul. Nah, tadi banyak yang nanti saya rekam, saya YouTube kan yang Anda lihat. Oke, kemudian itu yang paling utama ya, karena apa ya?
Ya itu yang nanti menjadi titik akhir perjuangan Anda di S1 itu. Kalimat-kalimat word of mouth ini Anda bisa sekarang munculkan ya. Sekarang itu padahal word of mouth itu kan sebenarnya seperti seorang apa ya, promotion atau orang yang melakukan promosi terhadap produknya, memberikan informasi produk itu loh. Seperti itu. Tapi kalimatnya dibuat kalimat word of mouth ya. WOM. Nah, seperti itu sudah menjadi judul dan itu sudah baru. Padahal itu sebenarnya sudah lama dilakukan kan, ya. Orang yang mempromosikan produknya dengan kalimat atau kata-kata di dalam mulut itu kan sudah lama. Anda ke pasar coba itu. Ada yang jualan apa kapur barus peniti apa itu. Itu semuanya menggunakan ini, word of mouth ya, informasi produk. Nah, Anda bisa menggunakan itu. Ini sudah judul lama tapi diperbarui dengan kalimat-kalimat baru. Begitu ya. Tadi saya sebenarnya hari ini mau menjelaskan tentang metode kuantitatif dan kualitatif. Tapi saya berharap Anda belajar sendiri nanti besok minggu depan insya Allah saya perdalam tentang itu ya, metode kuantitatif dan kualitatif. Nah ini pengaruh kepuasan kerja dan job insecurity terhadap turnover intention ya, turnover lagi loh ini. Pengaruh kepemimpinan Islami dan religiusitas terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan karyawan sebagai variabel intervening. Bagus itu nih. Bagus-bagus judulnya. Ada 1000 judul. Anda milih salah satu saja, kemudian dimunculkan masalahnya. Masalahnya itu pasti dari X ke Y. Ya. X ke Y. Keputusan, contohnya ini ya, saya kasih contoh. Oke, macak saja. Inflasi suku bunga yang tadi ya, terhadap terhadap harga saham. Y-nya ini adalah harga saham. Jadi permasalahannya itu apakah inflasi berpengaruh terhadap harga saham? Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan kan, manakah yang lebih berpengaruh? Yang lebih berpengaruh maksudnya dari inflasi, suku bunga, deprasio, return of equity itu mana yang lebih berpengaruh? Semuanya berpengaruh berarti ini, tetapi mana yang lebih berpengaruh? Nah itu loh, menjadi sebuah permasalahan. Kalau Anda nanti ditanya di dalam sebuah ujian skripsi, kenapa Anda menulis judul ini? Nah, jawabannya ya seperti itu. Karena apa? Karena di dalam latar belakang disampaikan ya, terjadi sebuah permasalahan gap. Ya. Permasalahan itu apa? Kemarin saya sampaikan kan antara realita kenyataan dengan teorinya atau yang diharapkan itu tidak sesuai. Itu menjadi sebuah permasalahan. Gitu ya. Anda ingin menikah dengan cowok cakep, tapi kemudian nggak dapet atau cowoknya kurang cakep, maka menjadi masalah. Atau sebaliknya, Anda kepingin menikah dengan seorang wanita cantik, tetapi yang Anda pilih kurang cantik, kan masalah. Akhirnya dicari kan solusinya, piye carane ngayokne cahi singgung cantik iki atau bagaimana cara menggantengkan orang yang belum ganteng ini. Itu yang paling gampangnya seperti itu contohnya. Jadi ada permasalahan kemudian kita mencari solusinya di akhir kesimpulan nanti menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif. Begitu teman-teman mahasiswa. Kemudian ya ini sudah selesai ya tugasnya, tugas pertama nanti diulangi lagi menjadi tugas ketiga. Nanti saya buat tugasnya. Anda cari, Anda pilih salah satu dari sini ya, dari judul 1000 ini ya. Anda pilih salah satu. Ya. Nah, iso omong karo kancane, aku jiku iki lho ya wis jiku iki gitu ya. Kan cuma 30 orang saja, 30-an orang, 30 berapa lupa saya. Nah, itu cari di sini semuanya ya. Diingat-ingat judul di Google-nya, nah, Anda cari setnya atau mencarinya ini ya. Judul skripsi tahun 2020 ekonomi manajemen. Nanti yang pertama kali muncul itu yang Anda cari. Di situ tempatnya. Nah, paham semuanya yang saya sampaikan?
Paham, Pak. Paham ya, bagus. Ini Mbak Iza ya, tadi sudah benar ya, khusus yang Mbak Iza sudah benar. Nanti kalau ingin ganti judul ya silahkan, tapi kalau yang itu diteruskan ya nggak apa-apa. Kemudian, ini nanti jadi tugas ketiga. Kemudian ini kuliahnya sudah selesai, saya akan memberikan sebuah informasi. Ya. Nanti mungkin kamu semua diundang nggak jam 6? Iya, Pak, yang Zoom itu ya? Undangan Zoom. Itu adalah, saya kasih bocoran dulu ya, itu tentang kampus mengajar. Jadi maksudnya nanti Anda mahasiswa semester 5 ke atas, itu akan dibimbing untuk belajar mengajar ya. Belajar mengajar di SD maupun di SMP 2, SD dan SMP saja. Tentang apa? Tentang digitalisasi informasi. Jadi selama ini anak-anak SD, anak-anak SMP itu di dalam pembelajaran kan masih online ini. Nah, kemudian bagaimana mereka memahami itu? Kan selama ini yang ngerjakan tugas mungkin ada yang punya adik ya, yang ngerjakan tugas kan ibunya seperti itu. Nah, bagaimana nanti digitalisasi informasi ini bisa tersampaikan kepada mereka. Nah, nanti ada TOT-nya atau trainingnya. Dan nanti sekali lagi ada semacam kompensasi, Anda dibayar. Harapannya juga istilahnya itu Anda bisa mengasah kemampuan Anda di dalam mengajar ya. Memberikan pembelajaran. Nanti dibimbing, ada dosennya, ada koordinatornya, ada pelatihannya gitu ya. 1 semester full. Dan itu bisa menjadi nilai tambah Anda. Tapi sekali lagi jangan berbicara tentang nominal nilainya ya, tapi berbicara tentang nanti pengalaman apa yang akan dapat Anda peroleh dari hal ini. Jadi begitu ya informasinya, nanti diikuti saja jam 6. Kemarin sudah ada yang mengikuti dosen-dosennya, kemudian nanti disampaikan kepada mahasiswa. Jadi mulai semester depan ya. Semester 7 kan nggak banyak mata kuliah, mungkin 3. Nah, Anda nanti bisa itu. Anda bisa nanti menggunakan, kalau boleh luring nanti akan ketemu dengan anak-anak SD, tapi kalau nggak luring ya mungkin pakai daring, pakai Zoom atau Google Meet. Jadi seperti itu ya anak-anak, teman-teman mahasiswa semuanya. Harapan saya Anda banyak yang ikut ya di semester ini, semester 6 maupun semester 4, semester 5. Jadi nanti kan semester 4, besok kan semester 5, itu boleh ikut. Yang semester 6 sekarang semester 7, nah itu malah diharapkan ya. Nanti mungkin semuanya bisa ikut sehingga semuanya bisa latihan mengajar. Latihan belajar untuk presentasi. Dan kepada siapa? Anak-anak SD, anak-anak SMP, bayangkan ya. Anda menjadi seorang guru SMP dan SD. Gitu. Bagaimana mengolah kesabaran Anda? Bagaimana? Siap? Siap? Ya Allah. Oke ya, insya Allah. Karena ini program pemerintah, sekali lagi ini program pemerintah, ada subsidinya, ada anggarannya, sehingga nanti Anda selain Anda mengasah kemampuan Anda di dalam berbicara, mengasah kemampuan Anda di dalam presentasi, dan itu kepada adik kelas yang paling dasar loh ya, Anda bukan kepada mahasiswa, pada anak-anak yang paling mendasar, Anda harus latihan. Oke, begitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak. Oke, cukup ya. Nanti tugasnya saya lagi dibuat, yang tugas ketiga dibuat lagi, yang tidak sesuai dengan harapan yang di tugas pertama bisa mengulang di tugas ketiga ini. Oke, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.